Tanpa banyak lama, Amukti langsung menyuruh punggawanya untuk menyerang Brotoseno. Namun sayang, para punggawa itu mati sekejap karena teriakan misterius dari Brotoseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untung direkam, saatnya saya bacakan cerita Restui Ratmaja. Dan kali ini kita mendapatkan tema yang sangat mengerikan. Tapi sebelumnya, teman-teman jangan lupa subscribe, tonton video kita yang lain yang belum nonton, dan biasain absen di kolom komentar. Seperti apa cerita horornya? Mari kita dengarkan ceritanya. Cerita ini merupakan sebuah cerita yang mengadaptasi sosial dari seorang yang mengirimkan lewat DM. Sebut saja namanya Putri. Dia merupakan seorang turunan kejawen yang dimana hampir seluruh keluarganya mengamalkan ilmu khusus. Keluarga Putri disebut dengan keluarga Asmoroharjo. Keluarga yang memiliki tirakat tinggi dalam menangani masalah ilmu kanuragan. Kejadian ini berawal dari tetua dari keluarga Asmoroharjo, yaitu Ki Hajar Asmoroharjo, membuat prakarsa yang memboikot semua kerjasamanya terhadap keluarga Brotoniharjo. Ki Hajar Asmoroharjo mendeskripsikan bahwa keluarga Brotoniharjo telah melakukan penyelewengan terhadap kanuragan yang dianutnya. Akhirnya dilakukanlah rundingan untuk melakukan pemboikotan terhadap keluarga Brotoniharjo dengan mencabut semua ketetapan dan kepemilikan yang dimiliki oleh keluarga Brotoniharjo. Brotoniharjo ini telah memegang benda pusaka yang membahayakan bagi keasrian bumi ini. Jalan satu-satunya adalah mencabut semua ketetapan yang dimiliki olehnya. Itu kata Ki Hajar Asmoroharjo. Di situ juga terdapat tangan kanan dari keluarga Asmoroharjo yang dikenal dengan nama Amukti Asmoroharjo, seorang anak tertua dari keluarga Asmoroharjo yang akan diwariskan sebagai penerus dari Asmoroharjo. Amukti, seberapa kuat pusaka itu? Tanya Ki Harjo. Jika diletakkan di sungai, maka akan mengering airnya, jelas Amukti. Lalu jika diangkat ke langit, hawa panas akan mengintari seluruh jagat raya dan juga desa kembang ini, apalagi dari kesaktian pusaka itu. Dan jika mengenai tubuh, maka akan mengalami kegagalan, ya bisa mengakibatkan mati juga, jelas Amukti. Dibentuklah tim khusus untuk menggerebek rumah dari tetua Brotoniharjo. Sekarang Amukti, kau dan beberapa punggawa akan menuju rumah Brotoniharjo. Di sana akan ada tetua dari keluarga Brotoniharjo bernama Brotoseno. Pasang mantra ini di belakang rumahnya ya. Ki Hajar Asmoroharjo meminta Amukti untuk melakukan sesuatu yang dirasa ini menjadi penting. Amukti memahami perkataan ayahnya itu. Berangkatlah mereka di waktu malam untuk menghindari kekacauan. Hal yang pertama dilakukan oleh keluarga Asmoroharjo adalah memberikan peringatan bagi keluarga Brotoniharjo. Kelak, jika perang santet ini pecah, kuharap ada salah satu dari keturunanku yang menurunkan dendamnya. Ki Hajar Asmoroharjo benar-benar murka saat itu. Amukti memasang mantra sesuai dengan titah ayahnya. Dia juga menaburi semacam garam di sekeliling rumah untuk menghindari seluruh keluarga Brotoniharjo keluar. Malam penyerangan itu diketahui langsung oleh Amukti. Dirinya belum tahu kemampuan kanuragan musuh yang bisa mendeteksi jauh seseorang sebelum mendatangi tempatnya. Brotoseno memiliki dua orang anak, yaitu Lingga dan Pramudya. Keduanya memiliki budi luhur yang benar-benar luar biasa dan juga menarik perhatian para warga. Lingga merupakan anak yang akan diwarisi sebagai penerus dari Brotoseno.
Kemampuan Lingga dipercaya menjadi kemampuan awal dari kejadian ini terpecahkan. Dia mampu mendeteksi datangnya musuh dengan konsentrasi yang amat sangat kuat. Amukti dan punggawanya datang. Dia akan memasang mantra khusus ke rumah kita, jelas Lingga. Akhirnya, Brotoseno menyuruh kedua anaknya untuk pergi dari rumahnya. Begitu juga dengan dirinya. Brotoseno akan memberikan peringatan balik kepada ketua Asmoroharjo itu. Setelah mereka pergi meninggalkan rumah, Ki Brotoseno menghadang Amukti dan punggawanya di bawah bukit. Mereka saling bertemu. Apa karena kesalahpahaman pusaka itu kalian akan menebas leher kami? Tanya Ki Brotoseno kepada Amukti. Ayahku menyuruhku untuk mengambil pusaka itu dari kalian. Atau kalau tidak, seluruh keluarga Brotoniharjo akan mengalami kehancuran, jelas Amukti dengan marah. Manusia seperti inilah yang memutuskan peperangan sebenarnya, yang tidak taat pada budi luhur dan menebar kasih sayang, jelas Ki Brotoseno. Tanpa banyak lama, Amukti langsung menyuruh punggawanya untuk menyerang Brotoseno. Namun sayang, para punggawa itu mati sekejap karena teriakan misterius dari Brotoseno. Ajian, gelap, ngampar. Teriakan itu benar-benar menggelenggar, sehingga banyak punggawa dari Amukti yang terkapar. Ajian gelap ngampar adalah ajian yang memiliki tekanan sekuat sambaran petir. Jika ditujukan pada teriakan, maka siapa saja yang mendengarnya bisa menyebabkan kehancuran pada gendang telinganya. Ajian gelap ngampar membuat Amukti berlarian dan meninggalkan seluruh punggawanya yang telah ambruk itu. Akhirnya, Brotoseno menyuruh kedua anaknya untuk kembali ke rumahnya. Pemberitaan kekalahan keluarga Amoharjo ini benar-benar tersebar dari seguru penjuru. Akhirnya, keluarga Brotoniharjo diusut-usut mendalami ilmu kanuragan yang sangat berbahaya tingkatnya. Kedatangan Amukti ke dalam keluarga Amoharjo tidak mendapatkan sambutan yang baik. Amukti disiksa hingga punggungnya sulit ditegakkan kembali. Putri yang merupakan keturunan Amoharjo merupakan satu-satunya keturunan Amoharjo yang tidak memiliki ilmu kanuragan. Hal inilah yang menyebabkan keluarga Amoharjo hancur berantakan. Namun hal yang berbeda, Putri akan dijadikan umpan untuk menarik perhatian seluruh keluarga Amoharjo agar menyerang balik di perang santet yang sudah direncanakan. Beberapa hari kemudian, penyerangan keluarga Brotoniharjo dimulai. Ayah yakin, kenapa harus Putri yang jadikan umpan? Tanya Amukti polos. Keluarga Amoharjo telah sepakat bahwa menjadikan umpan Putri adalah salah satu tindakan yang sempurna. Dalam tradisi keluarga Amoharjo, banyak di antara anggota keluarga yang saling membangga-banggakan ilmu kanuragannya. Sebagaimana yang telah disebutkan, sebagaimana mestinya, keluarga Amoharjo adalah keluarga yang menguasai tempatnya. Sedangkan keluarga Brotoniharjo, mereka tidak peduli dengan ilmu yang dimilikinya, menjadi ilmu kanuragan sebagai ilmu untuk membanggakan diri. Memiliki ilmu kanuragan sebagai ilmu untuk membanggakan diri bagi mereka adalah tindakan yang salah. Peperangan ini sepertinya dimulai, nak. Satu persatu korban yang berjatuhan akan menjadi saksi bisu dari tragedi mengerikan ini. Tidak akan pernah ada yang mau mengalah satu dengan yang lain. Brotoniharjo memberikan pesan kepada anak-anaknya. Rencana keluarga Amoharjo melakukan umpan terhadap Putri adalah dengan cara menjadikan Putri sebagai sandera. Dengan begitu, keluarga Asmoroharjo bisa menjadikan Putri sebagai wadah untuk pemalsuan perdamaian. Setelah semua rencana dimulai, segera Amukti dan keluarga yang tersisa akan menyerang satu demi satu keluarga Brotoniharjo dengan dalih perdamaian yang palsu. Satu hari sebelum penyerbuan keluarga Brotoniharjo, Pramudya, Lingga, coba kalian ke sini. Kalian berdua lakukan penyerangan untuk menekan keluarga Asmoroharjo. Aku akan menjaga dari belakang ya. Jika Ki Hajar Asmoroharjo ikut campur, dengan terpaksa aku akan membunuhnya dengan tangan kananku sendiri.
Bratuseno sepertinya saat itu sudah benar-benar marah. Jika rencana ini berhasil, hal yang sangat memungkinkan adalah hanya satu, kehancuran bagi keluarga Asmoroharjo. Sedangkan keluarga Asmoroharjo sendiri telah menjadikan Putri sebagai sandera dengan menyiapkan diri agar bisa menyiapkan berdiri tegak di depan gerbang desa. Saat penyanderaan ini berhasil, maka keluarga Asmoroharjo akan berpura-pura mengajukan pemalsuan perdamaian saat peperangan santet dimulai. Tepat tengah malam, Amukti menyiapkan Putri di depan gerbang desa dengan cara mengikatnya. "Putri, maafkan Mas ya, tapi dengan begini kita akan menguasai semua daerah kekuasaan kita. Dan ini bisa menjadi tempat berkuasa keluarga Bratoniharjo kalau tidak," ucap Amukti kepada Putri. Putri kecil tak mengerti apa-apa. Dia hanya bisa menangis dan meminta kepada kakaknya Amukti agar melepaskan ikatannya. Begitu Lingga dan Pramudia bergerak menuju tempat keluarga Asmoroharjo, yang didapati adalah seorang anak perempuan yang sedang menangis dengan posisi tangan terikat. "Mas, ini sebenarnya apa yang sedang terjadi? Bagaimana kita bisa menyerang sedangkan anak perempuan ini terlihat sangat lemah dan kesakitan? Aduh, ini sepertinya kita dalam jebakan. Kita harus tetap waspada ya. Jika memang mereka mengajukan perdamaian, aku yakin itu adalah perdamaian yang palsu," jelas Lingga. Anehnya, Lingga tak bisa mendeteksi para keluarga Asmoroharjo yang berada di sekelilingnya. Ajian yang digunakan untuk mengetahui keberadaan musuh tidak berguna sama sekali saat itu. Dengan terpaksa, Lingga pun masuk ke dalam pemukiman. "Mas, hati-hati Mas," ucap Pramudia sambil menjaga Putri yang sedang disandera itu. Lingga terkejut. Dia tak menemukan satupun keluarga Asmoroharjo yang berada di pemukiman warga. Dengan terpaksa, Lingga pun menyuruh kepada Pramudia untuk melepas anak kecil itu. Namun, Pramudia menolak. "Lebih baik anak kecil ini kita asuh. Bagaimana? Mungkin anak kecil ini sengaja dibuang karena tidak memiliki turunan ilmu kanuragan. Bagaimana?" Payah sekali memang keluarga Asmoroharjo itu. Dia membuang anggota keluarganya yang tak memiliki kemampuan ilmu kanuragan. Itu memang benar-benar kejam. Kayaknya seru nih ceritanya. Besok kita lanjutin lagi di part kedua atau di part terakhir ya. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.